Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kembali kemudian dalam bagian Alkitab ini kita memahami apa yang ditulis dalam ayatnya yang ke-10 dalam Matius pasal 18. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Kan aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Sebelum memahami firman, mari berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus mengerti apa maumu, mengerti apa kehendakmu. Karena tentu kami ingin menjalani hari yang baru ini, menyenangkan hatimu. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, dikatakan jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Memang kalau kita memperhatikan ketika bicara anak-anak di beberapa situasi atau keadaan, kadangkala anak-anak itu dianggap tidak diperlukan, atau sering diremehkan. Namanya masih anak kecil, Jadi pada akhirnya saudara-saudaraku, sifat itu menunjukkan bagaimana kita memperlakukan anak-anak kecil. Nah, secara tegas saudara-saudaraku dalam bagian Alkitab ini dikatakan bahwa jangan menganggap rendah seorang dari anak kecil. Ternyata apa saudara-saudaraku? Karena kalimat selanjutnya menarik kita perhatikan. Karena aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepada para murid, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Ada malaikat yang kemudian selalu memandang wajah Bapakku di surga. Ada Dia yang kemudian memelihara, menjaga anak-anak ini. Nah, saudara-saudaraku, ketika bicara anak kecil, maka tentu orientasi kita atau pikiran kita ini bicara masa depan. Ketika kemudian bicara anak kecil, maka tentu pikiran kita ini bicara suatu masa yang kemudian ke depan, yang dimana masa itu apakah kita masih ada atau tidak. Sehingga mungkin segala keinginan, segala cita-cita, segala ide kita nanti akan diteruskan oleh generasi itu. Nah, saudara-saudaraku, bisa dibayangkan kalau kemudian kita meremehkan kehidupan anak-anak kecil di masa sekarang. Kita tidak tahu apa yang akan dialami oleh anak itu ke depan. Anak-anak yang kemudian kita lihat bermain di muka rumah kita, di halaman kita, di got di halaman rumah kita, masa depan mereka seperti apa kita tidak tahu. Mungkin anak-anak yang kita lihat saat ini bermain di halaman kita, yang kemudian lari sana sini, yang kemudian aktifnya luar biasa, yang mungkin nakalnya dalam tanda petik adalah orang-orang yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Bukankah anak-anak itu memiliki masa depan yang kemudian ada di dalam tangan Tuhan? Ada mungkin yang jadi pendeta, ada yang mungkin jadi pemimpin di masyarakat sesuai dengan ketetapan Tuhan dalam hidup mereka. Jadi saudara-saudaraku, kita bisa melihat bagaimana dampak yang akan dialami oleh anak-anak kita ketika kita meremehkan mereka. Ketika anak-anak itu diremehkan saudara-saudaraku, maka kita bisa berpikir apa yang akan terjadi di masa yang akan datang terkait dengan masa depan mereka. Kalau kita sudah tidak fokus, kalau kita sudah tidak memperhatikan mereka, kalau kita sudah tidak mempersiapkan masa depan mereka. Hari ini kita meremehkan mereka, ke depan bisa saja mereka yang meremehkan kita. Sehingga saudara-saudaraku yang terkasih, bagian Alkitab ini mengingatkan kepada kita tanggung jawab kita. Kalau di bagian awal sebelumnya bicara jangan menyesatkan mereka karena celakalah orang yang menyesatkannya. Saat ini kita diingatkan jangan meremehkan mereka. Karena mereka punya masa depan yang Tuhan siapkan. Kasihilah mereka, cintailah mereka. Sehingga kemudian anak-anak ini memiliki masa depan yang indah. Dan ketika mereka jadi orang yang sukses, jadi orang yang berhasil, merekalah orang-orang yang juga akan menghormati dan menghargai kita. Meremehkan mereka bisa kemudian mempersiapkan generasi yang akan juga meremehkan kita suatu saat nanti. Tuhan mengasihi gerejanya, sehingga mari kita mengasihi anak-anak dan mempersiapkan gereja ini untuk anak-anak ke depan, sehingga mereka lah yang akan melanjutkan pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tolonglah kami Tuhan untuk hidup dalam kebenaran.
Langkah hidup kami adalah langkah yang menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup.